Video kali ini Hair Media akan membagikan perbedaan kuliah vokasi dan pekuliahan kelas karyawan. Pendidikan tinggi yang diraih dengan lulusnya seseorang dari bangku perguruan tinggi merupakan salah satu tingkat pendidikan yang menjadi tujuan akhir tingkat pendidikan seseorang sebelum akhirnya terjun ke dunia kerja. Tipe pendidikan yang berbeda di Indonesia, yaitu pendidikan tinggi kuliah vokasi dan pendidikan tinggi sarjana atau pekuliahan kelas karyawan. Meski sama-sama alumni perguruan tinggi, namun keduanya memiliki wilayah kerja yang sangat berbeda. Perbedaan kuliah vokasi dan pekuliahan kelas karyawan. Kuliah vokasi. Kuliah vokasi adalah sebuah perkuliahan di perguruan tinggi dengan orientasi dan fokus utama pada skill dan praktek lapangan pada keahlian tertentu. Orientasi utama dalam kuliah vokasi adalah persiapan skill dan keahlian yang mumpuni dan siap digunakan di dunia kerja sesuai bidangnya masing-masing. Pekuliahan kelas karyawan. Pendidikan sarjana adalah jenis pendidikan di perguruan tinggi dengan fokus utama pada pengembangan teori berbagai bidang ilmu sesuai dengan bidang perkuliahan masing-masing. Pendidikan sarjana sering disebut juga dengan pendidikan akademis. Hal ini karena porsi teori yang disajikan dalam perkuliahan ini lebih besar jika dibandingkan dengan praktek lapangan yang dilakukan. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan kuliah vokasi yang porsi terbesar materinya adalah praktek lapangan. Program kuliah vokasi. Program kuliah vokasi adalah tingkat pendidikan tinggi yang berfokus pada penguasaan keahlian teknis dan lapangan, misalnya yaitu sebagai berikut. 1. Program studi fotografi. Jurusan kuliah vokasi yang satu ini adalah jurusan dengan fokus skill dan keahlian dalam bidang fotografi. Proyeksi keahlian utama dari jurusan ini bertugas untuk menjadikan para lulusannya sebagai seorang fotografer profesional. 2. Program studi broadcasting atau penyiaran. Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat saat ini menjadikan kebutuhan terhadap tenaga profesional di bidang broadcasting atau penyiaran menjadi sangat tinggi. Dalam perkuliahan di program studi broadcasting, seorang mahasiswa akan mempelajari secara lengkap berbagai ilmu dan keahlian terapan yang berkaitan dengan dunia penyiaran. 3. Program studi pariwisata. Bidang pariwisata merupakan salah satu bidang industri yang menjadi garapan serius pemerintah hingga saat ini. Hal ini kemudian menjadikan peluang kerja dan kebutuhan tenaga profesional di bidang pariwisata menjadi sangat penting dan benar-benar besar. 4. Program studi administrasi perkantoran. Program studi vokasi yang satu ini akan mempelajari mengenai tata cara pengelolaan administrasi dalam sebuah kantor, baik itu kantor perusahaan, sekolah dan kampus, maupun juga perkantoran pemerintahan. 5. Program studi hubungan masyarakat atau HUMAS. Program studi ini merupakan salah satu program studi dengan lingkup ruang kerja yang sangat luas. Para mahasiswa yang lulus dari program yang satu ini akan dibutuhkan di berbagai bidang dalam dunia kerja, mulai dari pendidikan, perusahaan, pemerintahan, dan lain sebagainya. Ada puluhan bahkan ratusan jurusan perkuliahan yang sudah ada saat ini pada berbagai kampus vokasi yang ada di Indonesia. Vokasi UNS adalah sebuah pendidikan tinggi vokasi yang merupakan bentukan dan binaan Universitas 11 Maret Surakarta. Hingga saat ini, vokasi UNS telah membuka 24 jurusan studi vokasi, yang terdiri dari 23 jurusan studi vokasi D3, dan 2 jurusan studi D4. Kuliah vokasi jurusan multimedia. Jika Anda adalah seseorang yang mempunyai talenta digital yang kreatif, sangat inovatif, dan juga terampil, maka belajar di kampus vokasi jurusan multimedia adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Materi pembelajaran jurusan multimedia. Teori matematika komputer, algoritma dan juga pemrograman, teori matematika diskret, sistem operasi, aljabar linear, basis data, struktur data, statistik komputer, skill rekayasa perangkat lunak, aplikasi pada komputer grafis, metode numerik, ilmu lengkap tentang jaringan komputer, video digital, skill animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, kampus jurusan multimedia. Hingga saat ini, sudah sangat banyak kampus yang menyelenggarakan jurusan multimedia sebagai salah satu program studinya. Di antaranya yaitu pada kampus-kampus disebutkan sebagai berikut. Program studi multimedia diploma 3 kampus Stigma Internasional. Program studi teknologi multimedia broadcasting di kampus Politeknik Elektronika Negeri di Surabaya. Jurusan rekayasa multimedia Universitas Telkom. Jurusan teknologi informatika dan multimedia digital di kampus Politeknik Negeri Sriwijaya. Program studi teknik multimedia digital di kampus Politeknik Negeri Jakarta. Jurusan teknik multimedia informatika di kampus Politeknik Negeri Samarinda. Jurusan teknik multimedia dan
penjaringan di 3 kampus sekaligus, yaitu Politeknik Negeri Ujung Pandang Sulawesi Selatan, Politeknik Negeri Jakarta, dan Kampus Politeknik Negeri Batam. Jurusan Multimedia di Kampus Politeknik Negeri Sambas. Jurusan Broadband Multimedia di Kampus Politeknik Negeri Jakarta. Jurusan Komputer Multimedia Universitas Dinamika. Berikut ini adalah beberapa contoh bidang usaha digital yang sangat cocok bagi seorang jurusan multimedia, yaitu sebagai berikut. Usaha desain grafis, digital marketing, desain blog dan website, pengeditan foto dan video, desain landing page, pembuatan spanduk, baliho, poster, dan lain-lain. Game modeler, game designer, desain media interaktif, ilustrator, animator 2 dimensi dan 3 dimensi, graphic designer, desainer web, dan lain-lain. Kuliah vokasi jurusan multimedia adalah sebuah jurusan di perguruan tinggi yang tidak diragukan lagi peluang kerja dan usahanya setelah lulus kuliah. Sebab, ada banyak peluang kerja dan usaha yang bisa Anda dapatkan dengan berbekal skill multimedia ini.